kalau sebelum kebakaran, belum kena musibah atau cobaan, itu saya produksi rata-rata per hari 8.000 sampai 10.000 meter. 70 kali 4 28 2,8 miliar per bulan saya. Saya yakin semua ada jalan keluarnya. Apalagi saya punya istri 3, anak saya 6. Itu semua punya cetar rezeki. Dan itu semua mendoakan saya. Ibu saya alhamdulillah sudah bisa saya daftarkan ke haji. Dan saya ajak umroh bulan Ramadan 2 kali. Kerja itu patungan Pak, saudara-saudara ipar saya dan sepupunya istri saya itu punya uang 1.500.000, tak suruh ngumpul tak buat modal kerja, namanya bagi hasil. Nah, saya yang kerja, misalkan saya ngambil separuh, yang separuh ini dibagi yang punya modal. Berapa waktu itu? Waktu itu modalnya tidak begitu banyak Pak, tidak sampai kok 3 juta 4 juta, tidak, hanya ratusan ribu lah. Jadi, waktu itu ya namanya orang. Ya saya sendiri yang meramu obat, saya sendiri juga cari order, saya sendiri juga yang istilahnya mimpin produksi kan. Berjalan 1 bulan Pak, tutup. Tutup bukan karena kok aneh Pak, karena saya baru coba. Saya baru coba itu saya tidak mau menerima orderan banyak, hanya terbatas. Setelah saya selesaikan, itu order habis Pak. Nah, untuk kesempatan saya untuk menghitung bagaimana hitungan saya untuk apa tidaknya itu. Nah, jadi dalam 1 bulan saya kerja, saya libur itu 3 bulan. Saya ngitung, oh ini gajinya pegawai, ini untungnya. Saya ngambil untungnya separuh, ini separuh dibagi yang punya modal. Di rumah itu sekitar 2 hari Pak. Saya sudah dapat telepon dari orang keturunan, kalau itu waktu itu saya ditelepon orang keturunan Timur Tengah juga. Karena memang saya hubungannya dengan orang-orang Timur Tengah kan gitu. Yang ada di Solo, berdomisili di Solo, kelahiran Solo. Ditelepon suruh ngikut dia. Ya enggak apa-apa, saya ngikut enggak apa-apa Pak, tapi dalam arti hanya sementara. Sementara itu kalau nanti ada kesempatan lagi saya buka usaha lagi, saya tetap akan buka usaha. Karena ini baru coba-coba aja kan gitu. Nah, akhirnya saya mendapat pekerjaan lagi, gajinya 27.500.000 di dunia ini juga per hari ya. Ya dunia ini. Juga. Saya juga di sana saya dikasih bagian ngeracik obat Pak, ngeracik warna Pak. Itu kan perusahaan seperti ini vitalnya di warna Pak. Iya. Kuncinya di warna ya. Di warna. Waktu itu saya kerja ikut dia sekitar 3 bulan Pak. Saya ikut banjir 2008 itu. Oh iya. Dan banjir Solo kan, Bengawan Solo. Saya di situ pamitan mau mulai kerja lagi. Nah, setelah saya sudah pamitan, ternyata ada peristiwa bencana banjir di Solo, Bengawan Solo itu 2008 itu. Akhirnya orderan tertunda. Saya sudah kadung lepas pekerjaan. Di situ sudah saya sudah dicarikan ganti. Akhirnya saya nganggur. Nah, sambil itu saya kerja lagi di dekat sini aja, ngikut orang keturunan Timur Tengah juga, tapi saya bagian istilahnya tukang. Yang itu. Nah, ya, tukang rakel lah bahasanya. Tukang rakel kalau di bahasanya orang Perinting tukang rakel. Nah, itu sambil saya ngurusi ngontrak pabrik, saya bedah-bedah. Saya waktu itu ngontrak tapi harus dibenahi karena kalau tidak saya benahi kualitas barang saya kurang bagus. Saya kok dalam arti yakin karena ilmunya Perinting saya sudah menguasai. Dari tukang, manajemen dan segalanya. Itu saya waktu itu mulai nyewa pabrik bulan pertama Pak. Gitu. Awalnya saya kerja 1 bulan saya dapat untung 4 juta. Tadi saya bilang patungan tadi, modal patungan tadi. Saya 3 bulan berhenti kerja lagi, 1 bulan saya rugi 12 juta. Ini yang menyambuk saya bagaimana? Kenapa kok saya bisa rugi? Saya cari Pak. Waktu itu saya ingat apa yang dulu Nabi bagaimana sedikit tidurnya banyak. Saya praktekkan betul-betul itu. Saya tuh paling tidur 1 malam itu paling banyak 3 jam saya. Waktu itu saya bikin bak itu
dapur, istilahnya kalau orang kampung kan rumah buat dapur itu kan banyak Pak, lebar Pak. Mertua saya tak sekat-sekat buat nyuci. Saya belum bisa beli, belum bisa nyewa, belum bisa apa. Jadi saya kerjanya itu ya di rumah waktu itu kalau nyuci. Kalau merinting saya nyewa tempat. Jam 11 ngerendam batu kain, dibilasi, direndam lagi, tidur sampai jam 12 itu tidur, jam 2 bangun, sholat malam, ngilasi kain lagi, nunggu subuh itu habis subuh saya persiapan ngentas kain itu sampai atus, nanti habis subuh tak jemur sampai jam 7 saya berangkat ke pabrik. Nah itulah perjalanan sampai saya istilahnya nyuwun sewu, waktu itu saya nggarap kerjaan jasa yang dari Bali itu yang diekspor ke Brasil. Waktu itu pasar Brasil sini masih nguasai Pak. Perintingan gini perintingannya Brasil Itali. Saya itu dulu punya nama Pak, walaupun saya kerja jasa spesialis saring pantai, kain pantai. Orang-orang Bali itu ke Solo itu ketemu sama saya, walaupun istilahnya saya kerja di kampung ya, tapi kualitasnya bagus waktu itu. Sekarang ini sudah dunia printing sudah mulai berbeda lagi. Akhirnya saya sudah sekitar 5 tahun saya harus memberanikan diri jual beli. Kalau saya nunggu jasa agak kerja Pak. Nah, akhirnya saya jual beli. Nah, jual beli pun saya juga tidak mau hubungan sama orang-orang luar negeri, luar kota, karena saya takut resikonya. Nah, akhirnya saya hanya kerja lokalan ya, orang yang dari saya itu dibuang ke luar pulau, luar mana, tapi saya tetap yang saya story itu orang-orang khusus Solo. Ya. Kalau sebelum kebakaran, belum kena musibah atau cobaan, itu saya produksi rata-rata per hari 8.000 sampai 10.000 meter. 8.000 sampai 10.000 meter. Dulu. Sebelum kena musibah. Itu orderan semua ya, pesanan orang semua. Pesanan Pak. Saya bikin itu sudah ada yang pesen. Jadi sudah pasti lakunya. Sudah pasti lakunya. Kalau pas musim sepi, saya baru istilahnya dapat pesanan 500 meter, saya bikinnya 1.000. Yang 1.000 tak tawar-tawarkan, kalau belum laku tak stok. Waktu itu kan sebelum kebakaran, ya alhamdulillah masih punya modal lah kan gitu. Nah untuk sekarang ini produksi saya itu 1 minggu kisaran 12.000. Nah ini sekarang kerja pelan, istilahnya nyuwun sewu, nyambung urip saya lah seperti itu. Kalau hitung-hitungan keuntungan kalkulasi sih tetap saya untung Pak. Tapi kalau dibandingkan, biasanya orang itu kalau waktunya dulunya sudah enak, perbandingannya yang enak Pak. Kalau ini saya juga misalkan saya mau penyuntikan dana dari lembaga keuangan, ya, saya belum berani karena saya bisa produksi banter, uang dari pembeli itu tidak bisa banter Pak. Jadi kemarin saya tidak seimbang. Tidak seimbang. Kalau saya paksa harus kenceng produksi. Saya jual keluar uang saat ini, uangnya pun juga tidak bisa kontan cash. Akhirnya uang saya ini malah berhenti di mandek di mereka. Gitu. Kalau dulu saya perputaran ya lumayan banyak Pak. Saya belanja bahan baku kain mentah itu dulu per minggu itu saya bisa 50.000. Katakanlah per 10.000-nya itu 70 juta kali 5. Saya waktu itu kalau katakanlah saya 200.000 per bulan, kalau per 10.000-nya itu 70 juta, berarti 70 kali 20 tuh. 1,5 kurang lebih tuh. 70 kali 4 28 2,8 miliar per bulan ya. Per bulan. Itu setelah kebakaran memang waktu itu saya itu kan bangun pabrik ini Desember selesai, saya mulai tak buka, saya kenalan dengan orang-orang kampung, saya undang ke sini akhir Desember, tanggal 25 induk saya kebakaran. Padahal yang kan ini baru tak buka, otomatis kan barang masih di sana full tuh Pak. Saya waktu itu saya hitung-hitung hampir 1,5 pas kebakaran itu. Jadi ibaratnya sekarang ini saya ya harus sabar, harus yakin. Saya kembalikan lagi. Kalau sekarang ini saya dianggap usaha saya mungkin sekarang jatuh ibaratnya orang-orang bilang seperti itu. Misalkan jatuh, saya masih bersyukur dibandingkan zaman saya belum usaha printing. Ini saya bangun ini habis 2 miliar Pak. Setelah ini jadi 1 bulan kebakaran itu serasa Pak.
bangunannya ambruk, bukan hanya bangunan, isinya Pak. Bangun ini sama kena musibah itu hampir 3 miliar, 4 miliaran lah. Nyuwun sewu, kalau saya ini bukan berarti bukan keturunan orang kaya, kalau saya kena 4 miliar ya saya terasa Pak, bukan hanya terasa lagi sebenarnya. Tapi saya tetap saya buat besar hati, saya orang iman. Ini perusahaan baru istilahnya nyuwun sewu surut, tapi bukan berarti kok goncang, tidak. Baru surut. Saya belum berani melangkah ke mungkin jual aset atau jual apa buat menyubsidi, belum berani. Biar jalan dulu. Yang penting bisa buat pembelaan dan nafkahi keluarga dulu. Kan gitu. Biar jalan dulu. Nanti kalau semuanya sudah terkondisi, memang pasarnya sudah memungkinkan, insya Allah saya tetap akan saya suntik. Saya menjual aset saya yang mana. Sebenarnya kalau musim ramai Pak, saya ngelayani dua pengepul saya, order saya itu saya udah kewalahan kok. Makanya dulu saya 10.000 per hari itu hanya 2 orang 3 orang Pak saya. Yang ngambil barang saya. Itu kadang-kadang kurang Pak. Tapi kalau musim seperti ini, nah, jangankan mau 1 orang 2 orang, mau 20 orang pun loh, barang masih turah. Kalau musim sepi. Ini kalau hitung-hitungan wilayah zaman dulu ini musim bulan ramai Pak. Mendekati Ramadan. Sekarang ini ya? Seharusnya itu musim bulan ramai, tapi seharusnya hitung-hitungan manusia tuh Pak. Kalau hitungannya Allah beda lagi. Ini mendekati bulan Ramadan. Bulan Ramadan kurang 4-5 bulan itu dulu sudah setan Pak. Kita sudah menyetok barang yang banyak. Selain mungkin pelanggan saya juga nyetok di sana, saya juga nyetok di sini. Kalau nanti setelah Ramadan kurang 1 bulan 2 bulan itu del, karena kalau mendekati Ramadan ini yang dicari bahan mukena Pak. Jadi kalau bulan Ramadan itu bahan mukena, setelah itu bahan daster. Nah sekarang ini ya campur aduk. Nah gitu. Kalau ini alhamdulillah saya kerja pelan masih pesanan Pak. Sementara saya tidak kerja selain pesanan Pak. Nanti kalau mandek saya tidak punya modal lagi. Kalau dulu saya berani nyetok ratusan ribu meter Pak. Masih corone cek bakoh lah kan gitu. Kalau kendala saya tidak ada sebenarnya. Pemasaran saya itu dikatakan orang perjalanan bisnis saya paling ditolong oleh Allah. Dulu saya tadi kan rugi 12 juta ya pertama belum. Itu karena kerjaan saya yang rusak, tidak sesuai dengan pesanan. Tidak sesuai dengan pesanan. Warnanya kurang rapi atau bentuk gambarnya karena cuacanya seperti ini, warnanya pecah-pecah. Gitu. Tapi dikatakanlah itu waktu itu saya rugi 1 bulan segitu, saya 4 bulan saya udah pulih kok, normal. Udah balik ya? Normal udah, saya udah punya 4 bulan itu saya punya kontrakan 1 tahun tak bayar di depan. Mengembalikan kerugian itu waktu itu kan saya kerja jasa, yang rusak kan barangnya orang, saya gantinya kan sedikit demi sedikit dipotong. Kalau sekarang ini saya misalkan barangnya rusak, barang saya kan rugi saya. Waktu itu saya rugi, ganti barangnya orang, cuman dia yang jual, kekurangannya berapa, nanti dipotongkan ke saya pelan-pelan sedikit-sedikit. Waktu itu justru malah ada risiko itu Pak Madu. Ada risiko. Lalu sekarang ini risikonya yaitu barang mungkin kurang bagus tidak laku dijual, atau dijual ke orang yang belum bayar, atau uangnya ya memang tidak dibayar. Tapi alhamdulillah saya ngalami jual beli, ada yang tidak sampai sekarang tidak selesai pembayaran itu tidak begitu besar. Kalau dihitung nilai sebagian kecil dari keuntungan. Gitu. Sekarang ini yang pertama di kendala kenapa kok sekarang tidak bisa banyak lagi, modal. Yang kedua, misalkan ada orang menawari modal, suntikan modal, kerjasama atau bagaimana pembiayaan, saya belum berani karena memang pasar saat ini untuk bisnis khususnya seperti kain ini ya agak sulit Pak. Ya mudah-mudahan nanti setelah pasarnya ini terbuka lagi, ya tetap saya bagaimana caranya supaya menambah modal. Tadi kan saya atahnya nanti saya jual aset, entah nanti saya datang ke BMT ini. Kalau saya yakin nanti kembali seperti biasa. Printing ini saya mulai dari 16 tahun sampai sekarang ini saya hitung-hitung itu dulu pernah jatuh printing, kembali lagi. Terus apa itu
kena krismon, semua perusahaan krismon itu bukan hanya printing, semua berhenti waktu itu. Tapi juga kembali lagi seperti ini, bahkan sampai lebih besar. Saya yakin dulu Nabi usahanya kain. Saya yakin barokahnya Kain. usahanya kain. Ini saya tunggu mungkin menormalkan pasar dan keuangan. Kalau sudah saatnya ya tetap saya gas, Pak. Ya. Saya gas 1 tahun dan 2 tahun. Selama saya masih diberi kemampuan berpikir, ya saya tetap bila Allah bahkan menolong lah. Kalau di dunia saya yakin gitu ya. Orang jualan depan aja keliling, yakin ada yang beli kok. Alhamdulillah dengan lantaran usaha printing, kakak saya kandung dulunya buruh apa itu tukang bal, tukang kayu, sekarang juga menjadi usaha printing. Usaha sendiri apa? Usaha sendiri, dulu ngikut saya, plus anak-anaknya. Sekarang usaha sendiri, punya bangunan sendiri. Seperti ini juga. Seperti ini juga. Terus adik ipar saya, adik istri saya, yang dulu juga ngikut saya, sekarang juga sudah Usaha printing juga. usaha printing, tapi masih nyewa tempat karena mungkin perkembangannya beda-beda kan, namanya tidak harus sama kan. Alhamdulillah mulai ekonomi yang dulunya motor aja tidak punya ya, alhamdulillah sekarang adalah kan gitu. Jadi alhamdulillah inilah buat perjuangan menuju ke akhirat, Pak. Saya yakin semua ada jalan keluarnya, apalagi katakanlah kalau istilahnya jatah rezeki saya punya istri 3, anak saya 6, itu semua punya jatah rezeki, dan itu semua mendoakan saya lantaran rezekinya dari bapak. Ibu saya alhamdulillah saya sudah yang dulunya tidak terpikir, ibu saya sudah bisa saya daftarkan ke haji, dan saya ajak umroh bulan Ramadan 2 kali, ibu kandung saya kepengen mendapatkan pahala seperti ngumrohkan orang tua pada bulan Ramadan, seperti haji bersama Nabi.